Halo para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kali ini kita bertemu lagi untuk apa? Untuk belajar sepanjang hayat dan berbagi pengetahuan. Nah, materi yang akan kita bagikan di sini adalah matematika. Bagaimana belajar matematika dari lots ke hot, dari low order thinking skills menuju ke high order thinking skills, dari berpikir rendah menuju ke berpikir yang tinggi. Bersama siapa? Adalah tetap bersama pawang matematika kita. Pawang matematika kita Bapak Suyanto SPD dari SMA Negeri 8 Yogyakarta bersama Suyanto.id. Beliau adalah juga alumnus Universitas Negeri Yogyakarta. Satu alma mater dengan saya, namanya juga sama. Nah, kita sapa dulu. Namun jangan lupa Anda selalu mengikuti kami dengan klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat bermanfaat, Bro. Ya. Amin. Ya, baiklah. Nah, kita sudah tidak terasa 10 modul dilalui, Mas. Nah, saat ini di modul yang ke-11 ini kita akan belajar bagaimana orang tua mengajari anak-anaknya dari persoalan matematika yang rendah ke persoalan matematika yang lebih tinggi dan yang tinggi lagi. Nah, gimana, Mas? Monggo, Mas. Silakan, Mas. Siap, Bro. Ya. Belum di Oke. share screen-nya, Bro. Share ya. Ya, ini karena hostnya kurang profesional. Ya, silakan. Iya, Bro. Siap. Ya. Ya. Nah, ini, Bro, kita akan mulai, Bro, ya. Oke. Nah, mengajarkan soal matematika dari yang rendah, lots, kemudian mods, middle order thinking skill, kemudian terakhir nanti sampai ke HOTS. Nah, harapannya nanti ini Bapak Ibu dan semuanya. Nah, kita akan mencoba membuat harapannya dari adik-adik SD, SMP, SMA, dan Bapak Ibu nanti kalau menjumpai diharapkan bisa. Tidak vertikal lagi, Pak. Ya. Nah, kita akan mulai yang sederhana. Nah, ini untuk konsumsi Bapak Ibu tentang lots, kemudian mod, HOTS. Nah, langsung saja kita praktekkan gitu. Nah, kita langsung praktek untuk Bapak Ibu zaman now. Wah, tapi bukan zaman now ternyata, bukan zaman now, Bro, semono. Zaman semono itu kita kompak. Oh, iya. Kalau disuruh gambar tuh nggak tahu kok gambarnya sama semua, padahal nggak ada yang nyontek. Iya. Tuh, seperti gunung, matahari, sawah. Nah, ini ada semua zaman semono. Mengapa? Karena dunia kita yang memang terbatas, saat itu belum terhubung dengan internet, belum terhubung yang lain-lain, sehingga memori kita adalah apa yang dilihat di alam ini. Karena kita biasa melihat memang ada gunung, jalan, sawah. Itulah yang ada di memori kita, sehingga kalau disuruh menggambar nggak tahu satu kelas sama semua. Padahal nggak ada yang nyontek, dan memang nggak ada keinginan mencontek. Tapi selalu melihat apa yang kita lihat. Nah, maka ini mohon maaf soal lots, kebanyakan dulu kita alami ini, Bro. Nah, kalau ada, yang penting ada jarak, ada waktu, nah nanti ditanyakan kecepatan. Atau sebaliknya, kalau ada kecepatan, ada waktu, berarti ditanyakan jarak. Hanya 3 variabel ini yang diganti, yang ditanyakan. Ya, gitu. Nah, inilah soal yang tergolong rendah. Hanya langsung diaplikasikan. Jadi, Mas, maka ini ya. Harus disampaikan sekali lagi kepada orang tua, lots itu adalah low order thinking skills. Kemudian HOTS itu adalah high order thinking skills. Iya. Paham? Ya, oke, Mas. Terus, Mas. Nah, ini kenapa kita rendah? Karena begitu kita tahu rumusnya, kemudian tinggal membagi atau mengalihkan, maka persoalan akan terjawab. Dan di situ sudah diketahui semua. Sehingga kalau kita dulu diketahui dan lain-lain itu, nah sudah bisa langsung. Maka jawabnya yang A, tentukan kecepatan rata-rata, ya tinggal jarak dibagi waktu.
jaraknya 100, waktunya 2 jam, maka ketemulah 50 km per jam. Oh ya. Nah, ini kan sangat sederhana, Bro. Ya, Sudah betul. ada barangnya, tinggal dibagi, selesai. Atau kemudian kalau ini diketahui, yang diketahui kecepatan dan waktu, maka tinggal dikalikan saja. 50 kali 3, maka jaraknya 150 km. Nah, inilah yang termasuk kategori rendah. Kita aplikasikan langsung saja, sudah sangat sederhana, ketemu. Kalaupun ini ada yang mengatakan sedang, ya tidak apa-apa. Nah, kemudian kita lanjut, Bro. Ya, oke. Nah, ini harapannya Bapak Ibu insya Allah tahu ini ya. Kecepatan kita sama-sama hari ini hanya belajar jarak, kecepatan, waktu. Tapi nanti modelnya bisa bermacam-macam. Nah, itu nanti tergantung pembuat soalnya yang mengolah. Ya. Nah, selanjutnya kita berpikir yang sedang. Ini juga sering kita lakukan di zaman dahulu. Ya. Jarak rumah Ali di kota A dan rumah Budi 100 km. Kemudian mereka berangkat bersama-sama. Kapan bertemunya? Nah, ini kita sering dulu, ya, Bro. Kalau di SD, SMP kan sering seperti ini, Bro. Nah, ini sedang. Karena menggabungkan dua kejadian. Oke. Ya, kita tahu jaraknya 180 km. Kemudian Ali berangkat dari A, kecepatannya 50 km per jam. Kemudian Budi berangkat dengan kecepatan 40 km per jam. Ya. Nah, maka kita hitung bahwa waktu itu diperoleh dari jarak dibagi kecepatan Budi dan kecepatan Ali karena mereka bersama-sama berangkat. Ya. Nah, maka menjadi 180 dibagi 50 tambah 40. Ini hanya menambahkan sedikit, maka mohon maaf kalau kita kategorikan sedang jalan. Ya. Belum hot, belum. Karena sudah ada semua di situ, sudah kelihatan. Nah, maka ketemulah 2 jam. Nah, setelah ketemu 2 jam, kita perlu ngecek, benar enggak ini? Ya, nah, Ali setelah 2 jam, dia berangkatnya sudah 2 kali 50, 100 kilo. Nah, jarak tempuh Budi setelah 2 jam, 80 km. Nah, jarak totalnya 180. Oh, sudah betul berarti. Nah, ini jaraknya, ini yang ditempuh oleh Ali, ini yang ditempuh Budi, ketemulah mereka. Nah, ini masih yang sedang. Mods, ya. Ya, karena hanya menggabungkan saja. Ya, sudah mulai menggabungkan. Tapi angka-angkanya sudah tertera semua di situ. Sehingga tidak banyak membutuhkan analisa. Nah, selanjutnya ini sama, tapi harus hati-hati sekali ini. Ini sudah mulai literasi, tapi harus hati-hati karena berbeda dengan yang tadi. Ya. Nah, Ali berdagang berangkatnya jaraknya sama 50 km, tapi pagi hari berangkat kecepatannya 60 km per jam. Nah, tapi pulangnya siang hari karena sudah macet dan hujan, maka berkurang kecepatannya 40 km per jam. Nah, ini yang kebanyakan sudah mulai salah ini, Bro. Kalau ditanya berapa kecepatan rata-rata Ali, ini kebanyakan anak menjawab 40 ini, Bro. Oh ya. Karena nanti hanya menambahkan 60 ditambah 40 bagi 2. Nah, padahal konsep aslinya kan sederhana sekali bahwa kecepatan itu jarak dibagi waktu. Tapi angka-angkanya sudah ada di sini semua. Maka tinggal dikerjakan jarak ini ya, jarak pulang sama dengan jarak berangkat. Karena tempatnya sama, jalannya sama. Maka waktu pertama berangkatnya adalah 50 dibagi 60 karena kecepatannya 60 km per jam. Maka ini meskipun waktunya pecahan 5/6 jam. Ya. Nah, kemudian waktu kedua ya jarak kedua dibagi kecepatan kedua. Maka ketemulah. Nah, 50 per 40 maka ketemu 5/4. Nah, total waktunya harus kita tambah. Total waktu itu waktu berangkat dan waktu pergi. Waktu pulang. Nah, maka totalnya kita samakan penyebutnya, ketemulah gitu. Nah, selanjutnya kita bisa. Nah, ketemulah 50/24, kita ringkas menjadi 25/12. Nah, jarak totalnya berangkat ditambah pergi 100. Nah, tadi kecepatan itu hanya jarak dibagi waktu, maka ketemulah 100 dibagi 25/12. Nah, ini yang
kemarin kemudian Balik-balik. kita dikalikan terbalik. Ya. Kalau dibagi pecahan itu pengwaliknya itu di sini berlaku. Sebenarnya dikalikan 1, tapi satunya diubah menjadi 12/25 kali 12/25. Sehingga nanti hasilnya sama. Nah, inilah ketemu. Hasil yang betul harusnya 48. Tapi di sini kemarin kita ujikan sudah mulai banyak anak yang salah. Oh. Baik ketika itu SD, SMP, atau SMA, mereka cepat menjawab 50. Oke. Ya. Dari mana? Mereka langsung menambahkan 40 ditambah 60 bagi 2. Padahal kecepatannya beda. Nah, kecepatannya beda. Inilah yang kadang-kala konsepnya yang belum masuk, bahwa tadi jarak dibagi waktu, tapi jaraknya harus jarak total dibagi waktu total. Ya. Jadi tidak boleh langsung 60 ditambah 40 dibagi 2. Nah, ini masih kategori sedang, tapi sudah mulai banyak yang salah ini. Wah, ya. Ini jadi kalau memperbaiki dari mana ya? Kalau hal yang seperti ini sudah banyak salah itu. Jadi konsep ini konsep. Benar sekali, Bro, benar sekali. Jadi konsep utamanya bahwa jarak adalah, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Maka jaraknya harus jarak total, kemudian waktunya juga waktu total. Antara jadi kedua waktu orang. berangkat. Dan Waktu juga total ditambah antara waktu kedua orang kan, itu maksudnya. Iya. Ya. Nah, itu. Nah, inilah Prof, ini sudah ternyata di sini mulai membedakan, sudah mengalami kesulitan. Nah, tapi walaupun ini sederhana, kan praktek itu sangat penting dalam matematika itu. Betul, Karena itu Prof. terus belajar itu akan memudahkan memorinya, memudahkan memahami konsep, memudahkan operasinya. Bukan begitu enggak rumusnya? Betul sekali, Bro. Betul sekali. Ini kita kan dari awal tadi menunjukkan betapa sederhananya hanya masalah jarak dibagi waktu, tetapi nanti soalnya bisa bermacam-macam, Bro. Oke. Ya. Dari yang sangat sederhana tadi, kemudian ini menengah yang sudah mulai agak salah. Nah, kemudian kalau hot bagaimana? Nah, hot itu yang nanti 19 hours. kadangkala tidak ada angka-angkanya, Bro. Wah, ya. Imajiner. Iya. Nah, bagaimana kalau zaman now? Wah, ini yang sekarang ini, Bro, yang dengan AKM, dengan yang lain-lain itu tidak mengandalkan rumus, tetapi logiknya, Logik, ya. analisanya. Ini berharap nanti generasi kita sudah mulai logis. Karena tantangan masa depan itu lebih berat dari yang kita alami saat ini. Nah, kalau zaman now, wah ini luar biasa. Dan kita didukung karena kita ini sekarang tinggal bagaimana memecahkan soal, bagaimana itu kita terhubung dengan namanya ini, Bro. Wah, sudah tanya Mbak Google aja ada, Bro. Ya. Bahkan pinter semua ini, dari mbahnya, kemudian anaknya yang putri namanya YouTube, itu sudah luar biasa. Justru tantangan kita itu harusnya kan buat kangtub yang belum ada, Bro. Ya. Ini juga begitu. Negara lain sombong bisa membuat Windows. Kita punya lawang sewu, harusnya lebih cepat. Ya. Nah, itulah, maka kita berpikir harus kreatif. Nah, ini contohnya. Bagaimana kalau yang zaman sekarang? Jangan sampai terjadi seperti ini. Ini gara-gara salah memanfaatkan karena anaknya melihat orang tuanya. Ya. Harusnya digunakan untuk belajar, untuk selfie nanti, Bro. Nah, tapi kita langsung ke belajar. Apa nanti bentuknya? Nah, bentuknya untuk yang zaman sekarang. Nah, ini dia. Literasi, Bro. Ya. Wah, kalau anak sepanjang ini, Wah. kalau tidak dilatih, aduh, berbahaya. Ya. Nah, inilah yang harus dilatihkan sekarang. Di zaman sekarang itu, banyak yang sudah soal-soal realita. Nah, kalau sepanjang ini ceritanya, bagaimana nanti mensiasatinya? Nah, itu yang menjadi PR kita. Nah, jadi tadi ditunjukkan dulu dari yang rendah, kemudian yang sedang sudah mulai ada permasalahan. Nah, kalau yang tinggi nanti hot itu sebenarnya tidak harus sulit, Bro. Tetapi menganalisanya. Nah, kebanyakan nanti memahami grafik. Nah, ini
lebih baik untuk pekan depan, Bro. Biar, waduh, kalau soalnya panjang seperti ini, bagaimana ini mensiasatinya? Ya, luar biasa ini. Nah, ini kan sudah ada dan ini real gitu, tabel nyata sudah dikaitkan dengan nanti kalau dari kehidupan nyata. Nah, kelemahan anak-anak kita dan bangsa Indonesia itu lemah dalam membaca literasi. Ya, Nah, kalau ada soal sudah sepanjang ini, nah, berdasarkan grafik di atas berapa denda yang harus dibayar. Oh ya. Wah, ini menghubungkan tabel yang ada di sini dan grafik yang ada di sini. Ya. Nah, ini biasanya kalau anak sudah nggak mau literasi, sudah pusing ini. Nah, satu soal kok sepanjang ini. Jadi jawabnya terus ngawur. Nah, akhirnya yang membuat soal itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan mengerjakannya 1 menit. Hanya ngawur. Ya, betul. Nah, padahal ini nanti ini sangat sederhana ini. Asal membaca teliti, hati-hati, ada kata kunci di situ, selesai. Saya. Iya. Nah, tapi ini lebih baik biar kita tunda atau contoh satu saja, Bro. Kami manut. Ya, boleh satu lah. Satu contoh ini ya. Oke. Ditunda aja, Mas. Ditunda saja. Biar penasaran karena nanggung kalau satu, ya. Iya, nanggung karena ini nanti lebih banyak diskusi. Ya, oke lah. Sederhana, ini sebenarnya sangat mudah, tapi butuh ketelitian adik-adik semua. Baik nanti kita tunjukkan SD bisa, SMP bisa, SMA bisa, orang tua harapannya bisa. Gitu, Bro. Oke. Ya, baiklah. Jadi begitu para pemirsa Suyanto.id, persoalan matematika dari lot sampai HOTS yang tadi sudah diberi contoh, yang lot, kemudian yang medium, kemudian yang tinggi kesulitannya. Nah, tentu saja minggu depan Anda akan mendapatkan pencerahan lebih lanjut dari pawang matematika kita. Terima kasih Mas Yanto, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Ya, ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.